Halo adik-adik semua, bertemu lagi ya dengan saya Kak Fajar di Plentus Channel ya. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang membandingkan pecahan. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang pecahan terkait dengan pecahan senilai, dengan menyederhanakan pecahan. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang membandingkan pecahan. Nah, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita simak caranya, kita simak langkah-langkahnya, dan mari mulai belajar bersama, karena dengan bersama kita bisa. Pada video kali ini, Kak Fajar akan memberikan 4 cara membandingkan pecahan. Ya, Kak Fajar harap keempat cara ini nanti bisa berguna untuk kalian dalam belajar di kelas ataupun belajar mengerjakan tugas di rumah ya. Nah, cara-cara itu yang pertama itu nanti kita akan belajar menggunakan gambar ya. Dalam membandingkan pecahan kita juga bisa menggunakan gambar. Kemudian yang kedua, untuk membandingkan pecahan kita juga bisa menggunakan garis bilangan. Kemudian untuk yang ketiga, kita bisa menggunakan menyamakan penyebut ya. Tentunya ini untuk pecahan yang penyebutnya masih berbeda. Apabila penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu menyamakan kembali ya. Nah, kemudian untuk yang keempat, kita akan belajar membandingkan pecahan menggunakan cara perkalian silang. Untuk membandingkan sebuah pecahan, tentunya kalian harus memahami dan harus mengenal tanda-tanda pembanding. Dan tanda-tanda pembanding ini sudah kalian kenal dari kelas 1 mungkin ya. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi tidak ada salahnya Pak Fajar ingatkan kembali ya, supaya kalian lebih ingat. Atau barangkali mungkin ada yang lupa ya. Kita lihat. Ada tanda seperti ini dan tanda ini dibaca lebih besar dari. Bisa dilihat dengan tanda apabila sebelah kiri dari tanda kita beri garis. Akan membentuk huruf B. B besar menandakan huruf pertama pada huruf besar. Ini bisa sebagai pengingat ya. Kemudian ada tanda pembanding yang kedua seperti ini. Ini dibaca lebih kecil dari. Sebagai pengingat, sebelah kiri kita beri garis dan akan membentuk huruf K. Kecil. Begitu ya. Dan tanda pembanding yang terakhir adalah sama dengan. Baik. Kak Fajar harap ini bisa kalian ingat dengan baik. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita mulai cara yang pertama dalam membandingkan pecahan menggunakan gambar. Ada gambar seperti ini ya. Untuk gambar yang berwarna kuning ini nilainya adalah 1/2. Gambar yang berwarna hijau nilainya adalah 2/4. Dan gambar yang berwarna biru ini nilainya adalah 4/8. Sekilas, apabila kalian melihat angka pada pecahan yang tertulis, itu sepertinya kok berbeda. Tetapi ternyata apabila dilihat dalam bentuk gambar, itu ternyata sama. Maka, walaupun pecahannya ini angkanya atau bilangannya berbeda, maka pecahan ini sebetulnya mempunyai nilai yang sama. Dan ini bisa dituliskan bahwa 1/2 itu sama dengan 2/4, 2/4 itu juga sama dengan 4/8. Begitu ya. Nah, dalam menggunakan gambar, kalian harus cermat dalam memperhatikan bentuk dari potongan yang ada. Apabila potongannya itu sama dari pecahan satu dan satunya, maka kalian harus memberikan tanda sama dengan. Apabila potongan pertama pada pecahan yang pertama itu lebih besar, gambarnya lebih besar dibandingkan gambar yang pada pecahan yang kedua, maka kalian juga akan menentukan bahwa gambar pertama itu lebih besar dibandingkan gambar yang kedua, dan seterusnya. Supaya lebih jelas, kita masuk ke gambar selanjutnya. Kita lihat gambar selanjutnya. Sudah ada pada layar gambar seperti ini. Terlihat sangat mirip ya. Tetapi
untuk gambar yang sebelah kiri yang nilainya 2/3 itu lebih kecil dibandingkan dengan gambar 8/11. Ini menunjukkan bahwa metode menggunakan gambar dalam membandingkan pecahan ini memang agak sulit apabila bentuknya itu sangat mirip, ya. Jadi kadang untuk membandingkan pecahan menggunakan gambar, apabila perbedaan gambarnya itu tidak terlalu terlihat, ini akan menjadi sulit dan menjadi sangat membingungkan, ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Kemudian kita lihat gambar berikutnya. Gambar sebelah kiri yang berwarna pink sudah terlihat jelas. Jumlah potongannya lebih banyak dan bentuknya lebih besar dibandingkan dengan gambar nilai pecahan yang ada di sebelah kanan. Maka tanda pembanding yang bisa dituliskan adalah seperti ini. Dan ini dibaca 8/10 lebih besar dari 1/3. Baik anak-anak, kita lanjut ke cara membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Cara yang kedua, kita akan belajar membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Seperti apa caranya? Yuk kita belajar bersama. Nah, inilah yang disebut dengan garis bilangan. Garis bilangan ini akan kita gunakan untuk membandingkan pecahan yang ada pada gambar. Yang perlu kalian ingat, dalam mengerjakan soal membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan adalah yang pertama, letak suatu pecahan apabila letaknya itu semakin ke kanan atau semakin mendekati angka 1, maka nilai pecahan itu akan semakin besar. Ya, semakin ke kanan, maka nilai pecahannya semakin besar. Nah, sedangkan semakin ke kiri, pecahan letaknya semakin ke kiri atau mendekati 0, maka nilai pecahan itu akan semakin kecil. Ini yang perlu kalian ingat, ya. Jadi 0 dan 1 itu selalu terletak di ujung. 0 selalu di ujung kiri dan 1 letaknya adalah di ujung kanan. Untuk itu, semakin ke kiri pecahan semakin kecil dan ke kanan pecahan akan semakin besar. Kita lihat dengan contoh. Kak Fajar mempunyai pecahan 1/2 dan 1/3. Dua pecahan ini akan kita bandingkan. Tetapi untuk membandingkannya, kita harus mengetahui letaknya terlebih dahulu di dalam garis bilangan. 1/2 kita lihat letaknya yang berkotak biru, ya, ada di tengah-tengah, ya. Kemudian untuk 1/3 letaknya ada di sebelah kirinya. Nah, dari penjelasan yang sudah Kak Fajar sampaikan di atas, bahwa semakin ke kanan itu nilainya semakin gede atau semakin besar, sedangkan pecahan yang semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Maka untuk soal 1/2 dan 1/3 menjadi 1/2 itu tandanya seperti ini. Tanda ini adalah tanda apa? Lebih besar. Dan dibaca 1/2 lebih besar daripada 1/3. Kalau misalnya ditanya alasannya kenapa, karena 1/2 letaknya lebih ke kanan dibandingkan 1/3. Kita lihat contoh selanjutnya, 2/3 dan 3/4. Kita lihat letak 2/3 yang berkotak warna ungu. Ya, kita lihat sekarang letak yang 3/4. Nah, letaknya ada di sebelah kanannya dari 2/3. Kita baca dari depan. 2/3, nah 2/3 gimana?
dibandingkan 3/4. 2/3 lebih kecil atau lebih besar? Karena 2/3 itu di kirinya, maka 2/3 tandanya seperti ini. Tanda ini adalah tanda apa tadi? Tanda lebih kecil. Ya, maka menjadi 2/3 lebih kecil daripada 3/4. Kalau ditanya kenapa? Karena 2/3 letaknya lebih ke kiri dibandingkan 3/4. Mudah ya? Adik-adik, Kak Fajar harap dengan contoh ini kalian paham cara membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Ingat, semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin ke kanan, maka semakin besar. Paham ya? Kita lanjut ke cara selanjutnya. Oke, adik-adik, kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu menyamakan penyebut. Jadi menyamakan penyebut itu mengubah penyebut yang berbeda menjadi sama. Ya, jadi apabila kita nanti menemukan soal yang penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pembagian penyebut besar terhadap penyebut kecil. Apabila bisa dilakukan pembagian, maka penyamaan penyebut akan menggunakan penyebut yang besar. Ini maksudnya bagaimana ya? Maksudnya begini, apabila dalam sebuah soal dan ditemukan ternyata penyebutnya itu adalah misalnya 8 dan 2. Kita lihat, 8 itu kan sebagai penyebut, dan 2 tadi juga sebagai penyebut. Nah, penyebut yang besar adalah 8, penyebut yang kecil adalah 2. Apakah 8 bisa dibagi 2? Bisa. Maka, pada saat penyamaan penyebut yang akan kita gunakan adalah 8. Ya, itu maksudnya. Nanti supaya lebih jelas, kita akan lihat dalam contoh. Tetapi, apabila pembagian pada penyebut itu tidak bisa dilakukan, maka penyamaan penyebut dilakukan dengan mengalihkan penyebutnya. Nah, ini ada kaitannya dengan pengecekan yang sudah Kak Fajar sampaikan tadi di awal. Apabila penyebut besar itu tidak bisa dibagi dengan penyebut kecil, maka itu bisa dilakukan dengan cara mengalihkan. Misalnya begini, ada penyebutnya adalah 5 dan 3. Kita cek, apakah penyebut besar bisa dibagi dengan penyebut kecil? 5 apakah bisa dibagi 3? Tidak. Maka, langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengalihkan penyebutnya. Kita kalikan saja, 5 kali 3 menjadi 15. Nah, 15 itulah yang akan kita gunakan sebagai penyebut dalam proses penyamaan penyebut nanti. Begitu ya, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh. Kak Fajar mempunyai pecahan 3/5 dan 2/9. Kita cek penyebutnya adalah 9 dan 5. 5 dan 9. Kita lihat apakah penyebut besarnya 9 ini bisa dibagi dengan penyebut kecil. Penyebut kecilnya adalah 5 ya. Nah, 9 bagi 5 apakah bisa? Tidak bisa. Maka, karena tidak bisa dilakukan pembagian, maka penyebut ini kita kalikan saja. Maka menjadi 5 kali 9. Dan ditemukan hasil 45. Maka 45 inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai penyebut. Ya, dan hasilnya seperti yang sudah muncul di bawah. Langkah selanjutnya, untuk menentukan titik-titik atau sebagai pembilang ini, kita kembali ke pecahan awal. Ya, pecahan awal pada bagian penyebut. Kita ke penyebutnya terlebih dahulu, 5. Kita cari perkalian 5 yang hasilnya 45. 5 kali berapa? Yang hasilnya adalah 45. 5 kali 9. Ya. Nah, karena penyebutnya itu kita kalikan 9, maka pembilangnya juga harus dikalikan 9.
Jadi penyebut dan pembilang mendapat perlakuan yang sama. 3 kali 9 hasilnya adalah 27. Kita tuliskan sebagai pembilang. Selesai. Kita lanjut ke pecahan selanjutnya. 2/9. Kita lihat penyebutnya adalah 9. 9 kita kalikan berapa? Yang hasilnya 45. 9 kali 9 kali 5. Dan hasilnya adalah 45. Ya kan? Karena penyebutnya ini kita kalikan 5, maka pembilang juga harus sama. Pembilang juga harus kita kalikan 5. Menjadi 2 kali 5. Dan hasilnya adalah 10. 10 ini sebagai pembilang. Nah, selesai. Saatnya kita membandingkan kedua pecahan ini. Kita lihat penyebutnya sudah sama ya. Maka kita tinggal melihat pembilangnya saja. 27 dan 10. Nah, kita bandingkan saja. 27 apakah lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 10? Lebih besar. 27 itu mewakili 27/45 mewakili 3/5. 10/45 mewakili 2/9. Maka didapatkan 3/5 lebih besar daripada 2/9. Kita lihat contoh selanjutnya. Ada pecahan 2/6 dan 7/12. Kita lihat ternyata penyebutnya juga berbeda, 6 dan 12. Kita cek apakah penyebut besar bisa dibagi dengan penyebut kecil. Penyebut besar adalah 12, penyebut kecil adalah 6. 12 apakah bisa dibagi 6? Bisa. Karena bisa, maka kita tidak melakukan perkalian. Ya, maka yang akan kita gunakan adalah 12. Kenapa? Karena 12 bisa dibagi 6. Maka pecahan pada bagian penyebut yang akan kita gunakan nanti adalah 12. Kita kembali ke pecahan awal 2/6 pada bagian penyebut. 6 kali berapa yang hasilnya 12? 6 kali 2. Ya. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2. Menjadi 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. 4 sebagai pembilang. Selesai. Kita berpindah ke pecahan selanjutnya. 7/12. Ya. 12 kali berapa? Yang hasilnya adalah 12. 12 kali 1. Karena penyebutnya dikali 1, maka pembilang juga harus dikali 1. Dan didapatkan 7 kali 1 adalah 7. Nah, sekarang saatnya kita melihat dan membandingkan. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya 4 dan 7. 4 dan 7 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 7 ya. Maka 2/6 lebih kecil daripada 7/12. Bagaimana adik-adik? Sudah mulai paham atau belum? Wajar harap sudah menjadi lebih paham. Ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya supaya kalian menjadi semakin paham. Kita lihat contoh soal berikutnya, yaitu 5/8 dan 15/24. Kita lihat penyebutnya ada 8 dan 24. Kita cek terlebih dahulu apakah penyebut besar itu bisa dibagi dengan penyebut kecil. Apakah 24 itu bisa dibagi 8? Bisa. Maka 24 ini sebagai penyebut besar ini akan kita gunakan sebagai penyebut. Ya. Kita kembali ke pecahan awal 5/8 pada bagian penyebutnya. 8 kali berapa yang hasilnya 24? 8 kali 3. Ya. Karena penyebutnya kita kalikan 3, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 3.
menjadi 5 kali 3 dan hasilnya adalah 15. Kita berpindah ke 15 per 24. 24 kali berapa yang hasilnya 24? 24 kali 1. 15 akan kita beri perlakuan seperti penyebut. Maka 15 atau sebagai pembilang ini juga harus kita kalikan 1. Maka 15 kali 1 adalah 15. Selesai. Saatnya kita membandingkan hasil dari penyamaan penyebut yang sudah kita lakukan. Penyebutnya sudah sama, 24 dan 24, kita tinggal lihat pembilangnya, dan ternyata pembilangnya juga sama. Maka 5 per 8 sama, artinya sama dengan 15 per 24. Mudah ya? Kak Fajar harap contoh ini bisa membantu dan bisa membuat kalian menjadi semakin paham. Cara ini akan kalian gunakan juga nanti pada saat penjumlahan pecahan ataupun pengurangan pecahan. Jadi, silakan dipelajari ya. Kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu cara perkalian silang. Cara terakhir. Dalam pembahasan kali ini, cara yang terakhir adalah perkalian silang. Dan cara ini sekaligus merupakan cara yang paling cepat dalam membandingkan pecahan. Tetapi, Kak Fajar harap cara yang ketiga, menyamakan penyebut, harus dikuasai. Karena itu nanti akan kalian gunakan di tingkat kelas 5, kelas 6. Ya, atau mungkin bahkan SMP masih akan kalian juga gunakan. Perkalian silang bagaimana kira-kira caranya? Kita mulai pelajari ya. Ini caranya. Langkah yang pertama, dalam perkalian silang, kalian nanti akan melakukan perkalian penyebut pecahan A dengan pembilang pecahan B. Kemudian, mengalihkan penyebut pecahan B dengan pembilang pecahan A. Setelah semua itu dilakukan dan ditemukan hasilnya, barulah kalian bisa melakukan membandingkan pecahan dari hasil perkalian yang sudah kalian hitung tadi. Caranya bagaimana? Kita lihat dalam bentuk contoh soal. Ada pecahan 2 per 6 dan 7 per 12. Mari kita bandingkan dengan cara perkalian silang. Seperti yang sudah dituliskan, caranya adalah mengalihkan penyebut pecahan A. Anggap 2 per 6 ini adalah pecahan A, dan 7 per 12 adalah pecahan B ya. Nah, penyebut pecahan A berapa? 6. Pembilang pecahan B berapa? 7. Kita kalikan ya. 6 kali 7. Hasilnya berapa? Kita tuliskan di bawahnya. Jangan salah letaknya. 6 kali 7 adalah 42. Sudah selesai. Kita berpindah ke bagian satunya. Penyebut pecahan B kita kalikan dengan pembilang pecahan A. Penyebut pecahan B adalah 12. Pecahan pembilang A itu adalah 2. Maka 12 kali 2. Hasilnya adalah 24. Selesai. Dari angka 24 dan 42 inilah kita bisa membandingkan pecahan 2 per 6 dengan 7 per 12. Kita tinggal bandingkan saja. 24 itu 2 per 6, 42 itu mewakili 7 per 12. Maka 2 per 6 lebih kecil daripada 7 per 12. Mudah ya? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Kak Fajar mempunyai pecahan 3 per 5 dan 2 per 9. Kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Penyebut pecahan A itu 5, kita kalikan dengan pembilang pecahan B 2, ya kan? 5 kali 2. Hasilnya adalah berapa? 10. Kita berpindah ke
penyebut pecahan B, kemudian kita kalikan ke pembilang pecahan A. Berarti 9 kali 3. Dan hasilnya adalah 27. 27 mewakili 3/5, dan 10 mewakili 2/9. Maka bisa diambil kesimpulan 3/5 lebih besar daripada 2/9. Mudah sekali ya, dan sangat cepat. Kita lihat langkah selanjutnya pada contoh soal yang terakhir, yaitu 5/8 dengan 15/24. 8 kali 15 adalah 120. Kemudian 24 kali 5 hasilnya adalah 120 juga. 120 yang kiri mewakili 5/8, 120 yang kanan mewakili 15/24. Maka bisa disimpulkan bahwa 5/8 itu sama dengan 15/24. Oke adik-adik, Kak Fajar harap banyaknya contoh soal dan penjelasan ini bisa membantu kalian dalam belajar, khususnya dalam materi pecahan membandingkan pecahan. Kak Fajar cukupkan sekian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan semoga video ini membuat semakin paham sehingga kalian nantinya bisa menyelesaikan tugas, memahami materi dengan baik. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan share kepada teman-temanmu apabila ini bermanfaat dan baik. Sampai bertemu di video selanjutnya dan di pembelajaran yang berbeda di video-video lainnya. Dadah.